Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini merupakan hari pertama puasa kita di tahun 2021 Masehi 1442 Hijriah. Semoga hari pertama puasa kita ini diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan Allah menurunkan rahmatnya untuk kita sebagaimana di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah 10 pertama awwalur rahmah, yakni 10 pertama turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai nanti maghrib sebentar lagi insyaallah kita dapat berbuka puasa dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Puasa menurut bahasa artinya mutlaqul imsak. As-shaumu lughatan mutlaqul imsak, artinya puasa menurut bahasa adalah menahan secara mutlak, secara umum, apapun kita tahan, termasuk makan, minum, bersetubuh dan lain sebagainya, bahkan berkata-kata kita menahan dari berucap, bergaul dan lain sebagainya, itu merupakan puasa. Wa syar'an, menurut syariat, al-imsaku an jami'il mufattirat ila min ghurubi syamsi ila min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusah. Menurut syariat, puasa adalah menahan dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat yang khusus. Apa niat yang khusus? Niat puasa itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hukum dari puasa itu di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu, kutiba 'alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang umat-umat terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, supaya dari menjalankan puasa, ibadah puasa, kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kemudian kewajiban yang pertama dalilnya itu adalah tadi Al-Qur'an. Setelah itu kewajiban yang kedua dalilnya dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Ashabus Sunan dan lain sebagainya. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajji wa shaum Ramadan wal hajji bait man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya didirikannya bunyal Islam itu atas 5 perkara. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Wa shaum Ramadan, yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, wa hajjil bait, yaitu melaksanakan haji di Baitullah. Maka dari situ bahwa Rasulullah SAW mewajibkan kita puasa di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, setelah Al-Quran, kemudian Al-Hadis, yang ketiga adalah Al-Ijma'. Kesepakatan ulama sudah jelas, sangat sharih hadisnya, Al-Qurannya, hadisnya, maka ulama pun bersepakat bahwasanya puasa Ramadan adalah wajib. Namun, buat siapa saja diwajibkan puasa Ramadan, maka ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama adalah syarat sah puasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah Islam. Kalau tidak Islam, dia tidak sah melaksanakan ibadah puasa. Islamnya kapan? Islam di fi jami'in nahar, semua ketika setelah terbit fajar sampai terbenam matahari, dia Islam, maka baru sah puasanya. Yang kedua, berakal. Ia berakal fi jami'in nahar, ia sadar, ia tidak gila dan lain sebagainya di semua siang. Maksudnya min tulu'il fajr ila ghurubi syams, yaitu dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Yang ketiga, suci.
ia suci badannya, ia tidak haid, tidak nifas dan sebagainya. Keempat, al-ilmu, dia mengetahui ilmu, baik itu ilmu kapan waktu terbit fajar dan ilmu kapan terbenam fajar, kapan masuk 1 Ramadan, kapan masuk 1 Syawal, dan ilmu-ilmu untuk mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya adalah syarat sah wajib puasa. Yang pertama sama Islam, yang kedua balik berakal, yang ketiga mampu secara fisik maupun non fisik, yang keempat sehat badan, tidak tua renta, tidak sakit, dan yang kelima menetap di suatu tempat, ia tidak musafir, karena musafir tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Nabi kita Muhammad SAW telah mewanti-wanti yang syarat wajib dan syarat sah sudah terpenuhi, insya Allah kita semua, maka jangan coba-coba tidak melaksanakan puasa. Rasulullah SAW mengancam dengan hadisnya, man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdihi shaumud dahru wa in shamahu, yang artinya barang siapa yang berbuka puasa di bulan Ramadan 1 hari saja, min Ramadan min ghairi rukhsatin, tanpa ada rukhsah, tanpa ada uzur, tanpa sakit, tanpa musafir dan lain sebagainya, lam yaqdihi shaumud dahri, niscaya tidak akan bisa ia membayarnya shaumud dahri, sekalipun puasanya selama 1 tahun, wa in shamahu, sepanjang tahun. Maka bagi kita yang sehat, sudah termasuk syarat rukunnya, syarat wajibnya, syarat sahnya, jangan sampai kita meninggalkan puasa. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Seraya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang tidak kalah penting adalah Allah segera mengangkat wabah virus corona dari negara Indonesia dan negara kaum muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.